Acara ini dipersembahkan oleh Menurut data PBB, Andi, Indonesia itu memasuki peringkat kedua tertinggi sebagai negara yang paling banyak terjadi human trafficking. 10,9 juta orang di seluruh dunia merupakan korban human trafficking dan 27%-nya adalah anak di bawah umur. Kerja ke luar negeri tetapi persoalannya mereka justru tereksploitasi. Siapa sih yang mau menjalani hidup yang hina menjadi seorang PSK? Saya pernah menjalani itu 12 tahun karena saya dijual oleh pacar saya ke seorang mucikari. Orang-orang di sekeliling saya meninggalkan saya merasakan bahwa hidup saya kotor dan hina. Untuk apa saya hidup? Lebih baik saya mati. Hai Livers, you're watching Solusi Live, Inspire to Change bersama Ferlita Evelyn dan juga saya Andi Otniel. Dan hari ini Livers kita akan membahas tentang perdagangan manusia di Indonesia. Dan mirisnya Andi, yang menjadi sasaran utama itu biasanya anak-anak yang masih di bawah umur. Nah, sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita, saksikan dulu tayangan berikut ini. Ini dia. Lucifer, kamu sudah berdosa terhadap Tuhan. Kenapa dia melakukan itu? Dia pikir dia bisa sama seperti Allah. Guru, kita akan tenggelam. Mengapa tak? Daniel melakukan apa yang dia yakini benar, Chris. Dia tidak peduli apa akibatnya. Lepaskan umatku. Bagaimana bisa kita menuju gunung Tuhan kalau dihalangi Laut Merah? Percayalah, Tuhan mempunyai rencana. Aku Daud. Aku bermain untuk Tuhan. Superbook, ya film yang sangat bagus dan sangat berkualitas untuk anak-anak dan juga untuk orang tua. Karena saya sendiri sudah menyaksikan bersama anak saya di rumah Livers, dan ini film yang luar biasa dampaknya bagi anak-anak kita. Dan film ini akan kami bagikan kepada Anda, Livers di rumah. Nanti kami akan kasih tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan paket film ini. Untuk itu, saksikan terus Solusi Live hingga akhir nanti. Nah, kita akan lanjut lagi ya. Ya, balik lagi ke topik tentang human trafficking tadi, Live. Dan ini di bawah anak-anak di bawah usia. Dan menurut data PBB, Andi, Indonesia itu memasuki peringkat kedua tertinggi sebagai negara yang paling banyak terjadi human trafficking. Ya, dan tidak itu saja, maka Indonesia dicap sebagai pengirim. Oke. Ya, dan sekaligus juga memproduksi penerima dan sekaligus memproduksi aksi kejahatan ini. Nah, ini sedih sangat ya. ironis sekali ya. Dan seperti apa Livers kejahatan ini merajalela di Indonesia? Kita akan saksikan penelusuran tim Solusi Live berikut ini. Berdasarkan sumber dari Organisasi Buruh Internasional atau ILO, memperkirakan bahwa 20,9 juta orang di seluruh dunia merupakan korban human trafficking yang dieksploitasi secara seksual maupun kerja paksa. Dan 27%-nya adalah anak di bawah umur. Dan Indonesia tercatat sebagai sumber utama tujuan dan transit bagi perdagangan seks dan kerja paksa bagi perempuan, anak-anak maupun pria. Bahkan, sebuah laporan pada tahun 2002 menunjukkan bahwa 4.268 dari 6.809 wanita penghibur di Malaysia berasal dari Indonesia. Human trafficking pada umumnya sulit terungkap karena sifat alamiahnya yang tersembunyi. Meskipun mayoritas korban tidak terungkap atau dikenali, namun modus yang dipakai untuk mencari korban adalah melalui perekrutan kerja dan datang dari orang terdekat. Contohnya, seperti yang dialami gadis ini yang akhirnya membawa dia sampai ke negara tetangga, yaitu Malaysia. Waktu itu kan lagi di rumah temen aja. Ini kan ditawarin kerja di Bandung, gajinya 30 juta, ditawarin kerja salon. Masih mikir-mikir sih, tapi dia bilang nggak usah banyak mikir, nanti takutnya malah nggak jadi. Prosesnya pertama dari rumah temen, dijemput sama keponakannya si yang bawa aku agen sini, terus dibawa ke
kantor imigrasi Sukabumi. Kaget juga sih pas bikinin paspor. Seorang aktivis dari Migrant Care membenarkan modus perekrutan kerja seperti ini bisa menimbulkan kasus human trafficking. Pengalaman kita selama ini banyak terkait modus-modus trafficking gitu ya. Dijanjikan dengan bekerja di bandara misalkan dengan gaji yang tentunya sangat tinggi gitu. Nah ini sebenarnya salah satu modus juga yang arahnya lebih kepada unprocedural gitu. Artinya ketika informasi itu tidak dibarengi dengan keakuratan data misalkan atau administrasi lain, maka kita memang menduga bahwa ini ada modus-modus gitu, dan indikasi mengarah ke proses trafficking saya rasa sudah jelas gitu. Berdasarkan keterangan dari Migrant Care pada Mei 2014, disinyalir ada praktek perekrutan kerja dari seorang guru di sebuah sekolah di Blitar, Jawa Timur, yang dikhawatirkan dapat berlanjut menjadi human trafficking. Kita mendapat informasi dari guru kita untuk bekerja di Bandara Soekarno-Hatta, itu menjadi staf ya sana. Gaji pokoknya 2.400.000, terus ada lemburnya bisa mencapai 5 juta. Pertamanya sih tanya, terus lama-kelamaan kok kayak kayak sungkan gitu loh sama guru sendiri, masa banyak tanya gitu. Terus kita tuh dari Blitar ke Jakarta tuh nggak didampingi. Nah, dari gurunya sendiri sih kita cuman dikasih tahu kita harus memakai kacamata hitam. Lalu suruh SMS si calonnya itu. Terus SMS sama si calonnya itu kita pakai baju hitam-hitam. Terus wajib pakai high heels. Kalau kacamata hitamnya itu buat identitas pada waktu dijemputnya itu. Mawar berangkat, itu perasaan saya nggak enak. Jadi sebagai orang tua itu nggak enak. Ada apa ini anak saya berangkat kok? Ada perasaan nggak enak gitu. Saya ngoleh adik saya pulang. Pas itu ya udah saya kasih tahu adik saya yang satunya di Jakarta. Aku suruh tahan, aku telepon sampai jam 12, SMS telepon gitu aja. Yang namanya PT ini nggak ada. Ibu saya tuh khawatir, akhirnya menghubungi keluarga saya yang kerja di Migrant Care sini. Dan keluarga saya itu jemput di stasiun sebelum calonnya datang. Udah sampai di situ duluan. Jadi kalau selama ini kok nggak ada itu Pak, yang maksudnya kok belum tahu saya antara ada guru tertentu terus merekrut anak tanpa melalui BKK itu kok kelihatannya kok belum dengar saya. Karena tidak ada laporan sama sekali melalui sekolah. Tentunya secara resmi ya nggak benar atau tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Karena guru tidak dibenarkan apabila bertindak sendiri. Jadi sekolah sudah punya aturan sendiri, sekolah sudah punya tata tertib sendiri yang harus kita jalani, sehingga apabila termasuk itu ada guru yang melanggar semacam itu tentu menurut saya pelanggaran. Ya. Perlu ditindak tegas ya. Beruntung, Migrant Care dapat menghentikan aksi itu dan siswi-siswi tersebut dapat kembali ke keluarga masing-masing. Di Indonesia, penyebab human trafficking cukup kompleks dan saling berkaitan. Kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan peran perempuan yang rendah di masyarakat membuat wanita dan anak-anak selalu menjadi korban terbesar. Pada tahun 2011, diperkirakan ada 100.000 perempuan dan anak-anak di Indonesia diperdagangkan setiap tahunnya untuk dieksploitasi secara seksual sebagai pekerja rumah tangga, kawin paksa, dan pekerja anak. Apa adalah korban-korban berikutnya lah gitu kan. Makanya saya juga sampai nangis-nangis gitu kan, karena kok udah ngalamin seperti ini gitu loh, di bawah umur gitu. Jadi harapan saya maunya di Malaysia maupun di Indonesia harus ditegakkan hukum. Berantas lah ya sedikit-sedikit. Oleh karena itu kita akan mengadakan program pencegahan, sosialisasi, dan penindakan. Tidak bisa BNPT sendiri, Kemnaker sendiri, nggak bisa. Itu harus semua aparat kumpul, paham,
kita ingin mengajak masyarakat atau masyarakat ya. Tanpa bantuan masyarakat, tanpa laporan masyarakat, tanpa ini kan petugas juga terbatas kan gitu ya. Itu makanya ini kerja bareng. Pemerintah dituntut untuk lebih bekerja keras untuk menghukum para pelaku, bahkan mencegah kasus human trafficking terjadi. Uang seringkali menjebak manusia. Karena uang, manusia bisa tega menjual sesamanya. Karena uang pula, manusia kadang-kala kurang peka terhadap kondisi di sekitarnya. Karena cinta akan uang adalah penyebab utama dari segala macam kejahatan. Andi, saya sebagai wanita dan ibu itu merasa prihatin dan miris melihat apa yang sudah terjadi gitu ya. Tapi kalau berbicara soal mungkin ekonomi yang menjadi alasan utama, sebenarnya selain ekonomi mungkin apa ya, faktor mental atau moral pendidikan yang lebih juga harus diperhatikan. Dan juga komunikasi. Keluarga itu sebenarnya harus bisa menjadi payung pertahanan untuk bisa melindungi orang-orang dikasih. Tapi celakanya juga kadang keluarga malah justru menjual anak-anak mereka. Ya, that's why nggak hanya keluarga yang bertanggung jawab, tapi kita semua sebagai warga negara Indonesia berhak untuk memikirkan bagaimana caranya ambil bagian untuk membendung kejahatan ini. Ya, tentu Lifers yang ada di pikiran kami adalah apa yang sudah kita lakukan untuk membendung kejahatan dan pelaku perdagangan manusia di negeri ini, khususnya Indonesia. Nah, saksikan dalam Solisa Pekar berikut ini untuk Anda. Faktor yang paling mendasar menurut saya itu adalah persoalan kemiskinan ya. Kemiskinan itu kan akhirnya menggambarkan bahwa orang tuh jadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak juga ya. Lalu untuk mengakses pendidikan juga orang akhirnya menjadi sulit. Akhirnya juga orang tidak punya bekal ya karena sekarang kan pendidikan juga menjadi syarat utama ya. Ketika orang juga ingin mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih layak. Satu sisi masyarakat atau dalam hal ini korban itu butuh untuk memperbaiki hidup. Nah, sementara di sini berkelindan juga persoalan bahwa ada sindikat ya, ada persoalan bahwa katanya ingin memperbaiki kehidupan dengan dikirim bekerja ke luar negeri, tetapi persoalannya mereka justru terjerumus ya seperti itu atau justru tereksploitasi. Kita juga tidak bisa menghindar ya dengan situasi kemiskinan ya. Bahwa sekarang kita juga punya konvensi ILO ya, bahwa kalaupun anak itu bekerja, dia juga punya aturan bekerjanya ya. Misalnya dalam usia rentang 14 sampai 16 mereka boleh bekerja berapa jam dan mereka harus punya tetap hak untuk belajar dan beristirahat. Nah, ini yang penting sebenarnya perlu kita tanamkan ke dalam masyarakat. Tetapi strategi yang perlu dikuatkan adalah menguatkan masyarakat itu sendiri, memberikan pemahaman, mengetahui bahwa sebenarnya hak sebagai warga negara, hak sebagai anak, hak sebagai perempuan, lalu membantu mereka juga memahami tentang modus-modus nih ya. Pemerintah di sini yang sebenarnya atau negara ya yang betul-betul dituntut untuk melihat bahwa sebenarnya masyarakat harus benar-benar dipahamkan seperti itu. Indonesia sendiri sudah mempunyai namanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang ya, pemberantasan perdagangan orang ya, PTPPO. Ini sampai sekarang juga kami belum melihat sebenarnya dari Undang-Undang 21 itu sebenarnya sudah seberapa banyak kasus trafficking atau perdagangan orang yang itu memang dikenakan dengan undang-undang atau pasal-pasal di Undang-Undang 21 ini. Kesininya ya kita melihat sebenarnya kasus-kasus juga tidak berkurang sebenarnya. Rata-rata per tahun kalau saya tadi sempat update di websitenya IOM itu 1000-an lebih loh ya. 1000-an lebih korban perdagangan orang yang tercatat ya. Sebenarnya efektif tidak Undang-Undang 21 ini atau jangan-jangan dia hanya undang-undang saja tapi sebenarnya di luaran kita yang kita tidak ketahui tindak trafficking tetap ada sebenarnya dan itu tidak diapa-apakan. Undang-Undang 21 ini perlu diharmonisasikan lagi ke undang-undang lainnya. Misalnya kayak undang-undang perkawinan ya, seperti itu ya.
undang-undang perkawinan kita kan masih menuliskan 16 tahun untuk perempuan boleh menikah, itu kan masih usia anak ya. Nah ini sebenarnya adalah pintu gerbang sebenarnya yang juga bisa mengarahkan ke kasus-kasus perdagangan orang. Kita juga perlu mungkin sinergi lagi ya Mas ya dengan regulasi yang sebenarnya regulasinya pun juga sudah menurut kami sudah cukup baik ya, bahwa ada gugus tugas trafficking itu baik sekali yang itu melibatkan kepolisian, rumah sakit, daerah. Jangan-jangan mereka bekerja dengan baik tetapi tidak ada semacam regulasi di tingkat daerahnya yang menguatkan. Akhirnya kalau kita kembalikan lagi kepada otonomi daerah, ini juga menjadi kewenangan di tingkat daerah kan, apakah dia akan komitmen atau concern terhadap pengurangan persoalan-persoalan perdagangan orang di wilayah mereka masing-masing seperti itu. Siapa sih yang mau menjalani hidup yang hina menjadi seorang PSK? Saya pernah menjalani itu 12 tahun karena saya dijual oleh pacar saya ke seorang mucikari. Orang-orang di sekeliling saya meninggalkan saya merasakan bahwa hidup saya kotor dan hina. Untuk apa saya hidup? Lebih baik saya mati. Ini sebenarnya bukan masalah baru Andi ya, sebenarnya ini sudah lama dan banyak dari kita yang tahu tapi memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Iya, dan kalau tim Solusi Life Inspire to Change kali ini mengangkat isu ini kembali karena kami rindu jangan sampai ada lagi korban di anak-anak kita atau jangan sampai kita terjebak karena himpitan ekonomi atau himpitan apapun, kita menjadi orang tua yang mengorbankan anak kita sendiri. Iya, setuju. Seperti kisah yang nanti akan kita saksikan bersama Lifers, yaitu ada seorang wanita yang dijual oleh kekasihnya. Namun sebelum itu kita mau menyaksikan dulu tayangan yang berikut ini. Kisah abadi bagi seluruh bumi, firman-Nya hidup selamanya. Superbowl. Hosana ya Hosana, serukan Superbowl. Hosana ya Hosana, serukan Superbowl. Halo teman-teman, namaku Joseph. Aku kelas 5. Sangat seru, Kak. Jadi ya, tadi waktu nonton itu banyak anak yang antusias, Kak. Termasuk aku, Kak. Jadi aku ini tuh seperti merasakan berada di film itu, Kak. Mendidik anak-anak supaya anak-anak yang kurang mengerti maupun yang tidak mengerti bisa mengerti Alkitab dengan baik dan sederhana, Kak. Kalau kita salah, kita harus mengaku salah. Kita tidak boleh menutup-nutupi kesalahan kita. Kalau kita bersalah harus minta maaf, Kak. Wow, luar biasa ya, seorang anak kecil yang mampu mengerti bahwa kalau sudah bersalah ya harus minta maaf. Ini film Superbowl ini memang pantas dijadikan sebagai referensi bagi para orang tua untuk memilih tontonan yang berkualitas untuk anak-anak kita, Lifers ya. Untuk itu pastikan Anda mendapat paket DVD Superbowl ini. Caranya sangat mudah untuk mendapatkan paket video ini. Anda cukup SMS untuk mendaftarkan diri Anda menjadi mitra CBN dan mengirimkan donasi Anda minimal Rp150.000 per bulan, dan DVD Superbowl ini akan segera kami kirimkan. Di satu paket ada 2 DVD Superbowl ya, setelah kami terima donasi Anda. Jadi tunggu apa lagi? SMS kami langsung sekarang juga. Dan Lifers, seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa kita akan menyaksikan sebuah kisah nyata dari seorang wanita yang mengalami pengkhianatan luar biasa dari kekasihnya sendiri. Dan dia dijual sebagai PSK. Saksikan dalam live clip berikut ini. Kamu siapa? Kamu jangan banyak-banyak, karena kamu sudah saya bayar. Sekarang,
Kamu harus layani saya. Siapa sih yang mau menjalani hidup yang hina menjadi seorang PSK? Saya pernah menjalani itu 12 tahun karena saya dijual oleh pacar saya ke seorang mucikari. Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta. Ingin keluar tapi kehidupan saya nanti bagaimana, itu yang membuat saya untuk susah keluar karena saya butuh uang, nggak punya keahlian apa-apa. Itu yang membuat saya masih bertahan di tempat itu. Setiap dari kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Jadi kamu beneran selingkuh? Kamu tega mas, kamu jahat mas. Apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita. Orang-orang di sekeliling saya meninggalkan saya merasakan bahwa hidup saya kotor dan hina. Untuk apa saya hidup? Lebih baik saya mati. Tetapi ada sinar datang menghampiri saya mengatakan bahwa hidup saya berharga dan mulia. Masih mampu, Dia masih Tuhan, Dia masih Tuhan, masih ada Yesus, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta. Saya tidak akan kembali ke masa lalu karena saya tidak mau mengecewakan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah memilih saya untuk diselamatkan dari lumpur dosa. Dia mau mati untuk saya supaya hidup saya diselamatkan. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Lever, saya mau mengajak Anda untuk bersama-sama kami berdoa. Berdoa kepada Yesus. Kalau Anda bertanya kenapa harus Yesus, saya katakan bahwa karena hanya Yesus yang rela mati kayu salib. Hanya Yesus yang rela untuk dihina. Hanya Yesus yang rela untuk dicaci maki, diludahi, bahkan habis darahnya sebagai korban sembelihan. Agar setiap orang percaya di dalam Yesus, sehina dina apapun kondisinya, Dia sudah mewakili kita. Jadi apapun kondisi Anda saat ini, termasuk jika Anda adalah oknum yang juga pernah melakukan hal, mengorbankan orang yang seharusnya mempercayai Anda, tapi Anda hianati kepercayaan itu. Ada satu kesempatan untuk Anda berubah. Karena saya percaya kita diciptakan sebagai manusia yang memiliki pengharapan. Dan jika pengharapan itu sudah tidak ada lagi, masih ada di dalam Yesus. Mari pejamkan mata Anda. Dan percayalah, sekalipun Anda mengatakan, hidup saya berat, hati saya sakit, saya terluka, saya ingin pulih. Tapi saya tidak tahu harus kemana saya akan berlari. Namun saat ini, katakan sama-sama Livers, saat ini aku datang kepadamu, Yesus. Aku tidak bisa hidup sendirian.
Aku butuh Engkau. Angkat aku dari lumpur dosaku. Ampuni segala kesalahanku. Aku mau terbuka di hadapan-Mu. Aku mau belajar mengungkapkan isi hatiku kepadamu ya Yesus. Aku percaya Engkau datang ke dunia untuk menjadi juru selamat bagiku saat ini. Dan aku percaya saat ini aku masih punya pengharapan di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Dan saya percaya Lifers, kita diciptakan sama seperti saya dengan Verlita, berteman, dan mungkin ada yang belum kenal dengan teman-teman kami di Counseling Center CBN. Tapi kami ada untuk menjadi sahabat Anda karena kami belajar dari pribadi yang bernama Yesus yang selalu siap menjadi sahabat bagi semua orang. Ya. Dan Lifers, bagi Yesus tidak ada masalah yang terlalu berat untuk diselesaikan. Jadi jangan takut apapun masalah Anda. Setelah Anda mendengar apa yang disampaikan oleh Andi tadi, sekarang waktunya Anda untuk melakukan tindakan, bertindak Lifers. Hanya Anda yang bisa menyelesaikan masalah Anda dengan bantuan Yesus melalui kami di sini. Karena kami selalu ada untuk menjadi teman Anda, sahabat Anda, mendengarkan apapun curhatan Anda. Jangan malu untuk telepon kemari dan kita akan bersama-sama untuk membantu Anda menyelesaikan apapun yang menjadi masalah Anda. Lucifer, kamu sudah berdosa terhadap Tuhan. Kenapa dia melakukan itu? Dia pikir dia bisa sama seperti Allah. Guru, kita akan tenggelam. Mengapa takut? Daniel melakukan apa yang dia yakini benar, Chris. Dia tidak peduli apa akibatnya. Lepaskan umatku. Bagaimana bisa kita menuju gunung Tuhan kalau dihalangi Laut Merah? Percayalah, Tuhan mempunyai rencana. Aku Daud. Aku bermain untuk Tuhan. Lifers, jangan lupa ya untuk bergabung menjadi mitra CBN karena paket film animasi 3D Superbook ini sudah menanti Anda dan menanti anak Anda di rumah. Jadi bukan hanya dapat 1 DVD, melainkan ada 2 di sini ya. Dan apa yang harus Anda lakukan? Ambil HP Anda sekarang, SMS kami sekarang, dan langsung menjadi mitra CBN dan bisa menikmati DVD Superbook ini. Dan Lifers, bagi Anda yang mungkin belum pernah atau belum sempat menyaksikan kisah-kisah nyata dari Solusi Life, Anda bisa menyaksikannya melalui JC Channel di www.youtube.com/user/CBN Indonesia. Lifers, seperti yang Verlita sampaikan tadi bahwa bersama kita akan sama-sama mendapatkan jawaban untuk masalah Anda. Telepon kami, SMS kami, dan email kami juga. Bisa juga curhat melalui Facebook atau Twitter kami @solusi_tv. Kami dengan setia menunggu Anda. Ya, pasti. Ya. Dan sekarang waktunya kami untuk pamit. Betul saya Verlita, Andi. Thank you for watching us. See you on the next episode. Bye. Be strong in Jesus. Selamat datang di Counseling Center CBN. Ada yang dapat kami bantu?